Rekan-rekan semua, perkenalkan, nama saya, Aidiva. Saya asisten akademik dari Dr. Anggono Raras. Materi pembelajaran ini sudah melalui koreksi tim autor. Jangan lupa subscribe, komen, dan bagikan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Rekan-rekan semua, berikut ini saya tampilkan pengertian komunikasi lintas budaya dari para ahli. 1. Hafidz Canggara. Komunikasi lintas budaya adalah proses di mana suatu ide diberikan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih. Maksud dan tujuan dari pemberian ide tersebut untuk mengubah tingkah laku mereka. 2. P. Clint Rogers, 2009. Komunikasi lintas budaya adalah suatu bidang studi yang meneliti beberapa cara yang dilakukan oleh manusia. Cara-cara tersebut datang dari beberapa manusia yang memiliki latar belakang budaya berbeda, untuk berkomunikasi dengan manusia yang lainnya. Cross-cultural issues in online learning dalam IG Global Disseminator of Knowledge. 3. Doris Ekros, 2016, komunikasi lintas budaya tidak hanya terbatas mempelajari bahasa asing, namun juga termasuk memahami bagaimana pola-pola budaya dan nilai-nilai inti. Kemudian pemahaman tersebut berdampak pada proses komunikasi, bahkan ketika semua orang berbahasa Inggris. Globalization and Media's Impact on Cross-Cultural Communication. Managing Organizational Change dalam IG Global Disseminator of Knowledge. 4. Tatjana Takseva-Chorny, 2009, komunikasi yang terjadi di antara anggota yang berbeda budaya yang mana setiap nilai, pola berpikir, komunikasi dan perilakunya seringkali berlawanan dengan nilai-nilai pola berpikir, komunikasi dan perilaku yang lain. The World Wide Web and Cross-Cultural Teaching in Online Education dalam IG Global Disseminator of Knowledge. Perbedaan-perbedaan ekspektasi budaya dapat menimbulkan resiko yang fatal, setidaknya akan menimbulkan komunikasi yang tidak lancar, timbul perasaan tidak nyaman, atau timbul kesalahpahaman. Akibat dari kesalahpahaman itu, banyak kita temui dalam berbagai kejadian yang mengandung etnosentrisme dewasa ini. Dalam wujud konflik-konflik yang berujung pada kerusuhan atau pertentangan antar etnis. Sebagai salah satu jalan keluar untuk meminimalisir kesalahpahaman akibat perbedaan budaya, adalah dengan mengerti atau paling tidak mengetahui bahasa dan perilaku budaya orang lain, mengetahui prinsip-prinsip komunikasi lintas budaya, dan mempraktekkannya dalam berkomunikasi dengan orang lain. Rekan-rekan semua, dengan melihat perkembangan atau tren yang ada saat ini, komunikasi bisnis lintas budaya menjadi sangat penting, artinya bagi terjalinnya harmonisasi bisnis di antara mereka. Bagaimanapun diperlukan suatu pemahaman bersama, antara dua orang atau lebih dalam melakukan komunikasi lintas budaya, baik melalui tulisan, termasuk internet, maupun lisan, bertatap muka langsung. Semakin banyaknya pola kerjasama maupun kesepakatan ekonomi di berbagai kawasan dunia saat ini akan menjadikan komunikasi bisnis lintas budaya semakin penting. Saat ini ada beberapa pola kerja sama ekonomi di berbagai kawasan dunia, seperti kawasan ASEAN, AFTA, ASEAN Free Trade Area, kawasan Asia Pasifik, APEC, kawasan Amerika Utara, NAFTA, kawasan Kanada, CEFTA, kawasan Eropa, EFTA, dan kawasan Amerika Latin, LAFTA. Dampak arus bebas tenaga kerja terampil yang masuk dari satu negara ke negara yang lain dalam satu kawasan ASEAN membutuhkan pemahaman yang cukup terhadap culture dan juga penguasaan bahasa yang digunakan suatu negara, karena dua hal ini merupakan pintu yang efektif bagi tenaga kerja terampil untuk memahami perilaku peradaban suatu bangsa sehingga keberadaannya sebagai profesional bisa tetap eksis. Oleh karena itu komunikasi lintas budaya dalam suatu perusahaan menjadi topik yang penting untuk dikaji. Rekan-rekan semua,
Peran komunikasi lintas budaya dalam organisasi adalah sangat strategis untuk menciptakan penguatan terhadap keberlangsungan tenaga terampil dalam meniti karir profesionalnya. Hal ini sudah menjadi tren bahwa pada era perekonomian global terjadi aktivitas perusahaan yang melibatkan individu, karyawan, manajer yang berasal dari lebih dari satu negara baik mereka yang ditugaskan di negara lain maupun yang ditugaskan di negaranya sendiri. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya komunikasi lintas budaya yang menjadi tidak dapat dihindari. Dalam komunikasi lintas budaya salah satu hambatannya adanya bahasa. Bahasa merupakan perluasan dari suatu budaya. Perbedaan pengertian, atau memaknai suatu kata atau simbol, menjadi suatu hambatan potensial komunikasi, dan hal tersebut dapat menghambat proses aktivitas bisnis atau organisasi. Jadi dapat disimpulkan, bahwa semakin terbukanya peluang perusahaan multinasional masuk ke wilayah suatu negara, dan didorong dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, maka pada saat itulah kebutuhan akan komunikasi bisnis lintas budaya menjadi semakin penting. Rekan-rekan semua, komunikasi lintas budaya memiliki fungsi penting, terutama ketika seseorang mulai menjalin hubungan bilateral, trilateral, atau multilateral. Secara khusus, komunikasi lintas budaya berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian komunikasi antar orang, antar suku, dan antar bangsa yang berbeda budayanya. Ketika memasuki wilayah, daerah orang lain, seseorang dihadapkan dengan orang-orang yang sedikit atau banyak berbeda, ditinjau dari aspek sosial, budaya, ekonomi dan status lainnya. Komunikasi lintas budaya sangat penting, terutama untuk mencapai hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Pentingnya komunikasi lintas budaya untuk membangun hubungan internasional yang serasi. Contoh, hubungan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Hubungan kedua negara tersebut berjalin harmonis sejak 1884. Ketika pemerintah Amerika Serikat mengirim warganya yang menjadi konsumen pertama produk properti buatan Korea Selatan. Dari fenomena hubungan ekonomi Amerika Serikat-Korea Selatan, diketahui bahwa produktivitas dan profitabilitas meningkat ketika organisasi mampu menyerap budaya dan mengkomunikasikan harapan secara jelas. Rekan-rekan semua, bagi banyak negara, proses komunikasi yang ditunjukkan kedua negara tersebut dijadikan sebagai replikasi untuk mencapai kemajuan dalam menjalin hubungan internasional. Replikasi tersebut tidak terbatas hanya dalam hubungan perdagangan saja, melainkan juga hubungan pertukaran pelajar, kegiatan riset dan kebudayaan, hingga masalah pertahanan keamanan. Kunci keberhasilan ini terletak pada aspek koorientasi yang diperlihatkan kedua belah pihak. Budaya-budaya yang berbeda memiliki sistem-sistem nilai yang berbeda, dan ikut menentukan tujuan hidup yang berbeda. Cara berkomunikasi kita sangat dipengaruhi oleh bahasa, aturan dan norma yang ada pada masing-masing budaya. Setiap kegiatan komunikasi kita dengan orang lain selalu mengandung potensi komunikasi lintas budaya atau antar budaya, karena kita akan selalu berada pada budaya yang berbeda dengan lain. Seberapapun kecilnya perbedaan budaya dapat menimbulkan resiko yang fatal, setidaknya akan menimbulkan komunikasi yang tidak lancar, timbul perasaan tidak nyaman. Rekan-rekan semua, ada 3 karakteristik penting dari kebudayaan, yaitu kebudayaan itu dapat dipelajari, kebudayaan itu dapat dipertukarkan, dan kebudayaan itu tumbuh serta berubah. A. Kebudayaan itu dipelajari, karena interaksi antar manusia ditentukan oleh penggunaan simbol, bahasa verbal ditentukan maupun non-verbal. Tradisi budaya, nilai-nilai, kepercayaan, dan standar perilaku semuanya diciptakan oleh kreasi manusia dan bukan sekadar diwarisi secara insting, melainkan melalui proses pendidikan dengan cara-cara tertentu menurut kebudayaan. Setiap manusia lahir dalam suatu keluarga, kelompok sosial tertentu yang telah memiliki nilai, kepercayaan, dan standar perilaku yang ditransmisikan melalui interaksi di antara mereka, sosialisasi.
B. Kebudayaan itu dipertukarkan di samping dipelajari. Istilah pertukaran merujuk pada kebiasaan individu atau kelompok untuk menunjukkan kelompok budayanya. Dalam interaksi atau pergaulan antar manusia, setiap orang mewakili kelompoknya, lalu menunjukkan kelebihan-kelebihan budayanya, dan membiarkan orang lain untuk mempelajarinya. Proses pertukaran budaya melalui mekanisme belajar budaya, yang mengakibatkan para ibu yang berasal dari Sunda dan Jawa dapat belajar memasak jagung bose, masakan jagung yang bercampur santan kelapa, dan sebaliknya para ibu dari Timor dan Flores belajar membuat oncom dan bajigur dari Sunda. Rekan-rekan semua, cek kebudayaan tumbuh dan berkembang. Setiap kebudayaan terus ditumbuh kembangkan oleh para pemilik kebudayaannya, oleh karena itu ada yang mengatakan bahwa kebudayaan itu terus mengalami perubahan. Oleh karena itu, kita menyebut kebudayaan itu berbuah kebudayaan semakin rinci, kompleks, dan kemudian dikomunikasikan dari satu generasi ke generasi lain. Tenun ikat dari Endet, Flores akibat perkembangan industri maka lama-kelamaan nila mulai ditinggalkan dan para penenun memakai benang sutera sehingga dapat menghasilkan tenun ikat berkualitas ekspor, dimensi dan unsur budaya. Budaya memiliki dimensi yang sangat luas, bahkan dapat dikatakan seluas dan serumit kehidupan manusia itu sendiri. Tetapi, untuk kepentingan ilmiah, kebudayaan dikelompokkan ke dalam beberapa unsur penting, yaitu 1. Sistem religi, agama, dan upacara keagamaan. Dalam memahami unsur religi sebagai kebudayaan manusia tidak dapat dipisahkan dari religius emotion atau emosi keagamaan. Emosi keagamaan adalah perasaan yang ada di dalam diri manusia, iri manusia yang mendorongnya melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religius. Dalam sistem religi terdapat 3 unsur yang harus dipahami selain emosi keagamaan, yakni sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan, dan umat yang menganut religi itu. Rekan-rekan semua, 2. Sistem pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, sifat, keadaan, dan harapan-harapan. Pengetahuan dimiliki oleh semua suku bangsa di dunia. Mereka memperoleh pengetahuan melalui pengalaman, intuisi, wahyu, dan berpikir menurut logika, atau percobaan yang bersifat empiris. 3. Kesenian mengacu pada nilai keindahan, estetika, yang berasal dari ekspresi hasrat manusia terhadap keindahan yang dinikmati dengan mata ataupun telinga. Sebagai makhluk yang mempunyai cita rasa tinggi, manusia menghasilkan berbagai corak kesenian mulai dari yang sederhana hingga perwujudan kesenian yang kompleks. 4. Sistem mata pencarian perhatian para antropolog masa awal pada sistem mata pencaharian ini terfokus pada masalah mata pencaharian tradisional, di antaranya, berburu dan meramu, beternak, bercocok tanam di ladang, dan menangkap ikan. Rekan-rekan semua, 5. Sistem teknologi dan peralatan teknologi merupakan salah satu komponen kebudayaan. Teknologi menyangkut cara-cara atau teknik memproduksi, memakai, serta memelihara segala peralatan dan perlengkapan. Teknologi muncul dalam cara-cara manusia mengorganisasikan masyarakat dan mengekspresikan rasa keindahan, atau dalam memproduksi hasil-hasil kesenian. 6. Ras membicarakan masalah ras adalah membicarakan perbedaan warna kulit, bentuk muka, kulit, dan tubuh. Pengetahuan tentang hal ini akan memengaruhi seseorang dalam tindak komunikasi. Perbedaan rasial merupakan perbedaan keturunan atau ras yang secara fisik membedakan antara orang yang satu dan orang lain. Dan setiap ras memiliki budayanya sendiri yang berbeda satu sama lain. 7. Nilai dan norma budaya setiap bangsa mempunyai ciri khas tertentu, unik dan lokal. Setiap budaya mempunyai cara dan kebiasaan, kepercayaan dan keyakinan yang diambil dari norma, serta nilai yang berkembang di tengah masyarakatnya. 8. Sistem religi setiap masyarakat mempunyai sistem religi, yakni adanya kepercayaan manusia terhadap keberadaban kekuatan yang lebih tinggi, dan gaib kedudukannya. 9.
Tradisi-tradisi budaya suku tertentu biasa dikenal juga dengan kepercayaan seperti penyembahan terhadap barang, pohon, batu, dan sebagainya. Kepercayaan terhadap hal tersebut atau sesuatu khususnya tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan dalam keadaan tertentu biasa disebut mitos. Rekan-rekan semua, memahami budaya dan perbedaannya. 1. Definisi budaya menurut Lehman, Himstreet dan Bati. Budaya diartikan sebagai sekumpulan pengalaman hidup yang menurut Hofstede, budaya diartikan sebagai pemrograman kolektif atas pikiran yang membedakan anggota-anggota suatu kategori orang dari kategori lainnya. Menurut Murphy dan Hildebrand, budaya diartikan sebagai tipikal karakteristik perilaku dalam suatu kelompok. Pengertian tersebut juga mengindikasikan bahwa komunikasi verbal dan nonverbal dalam suatu kelompok juga merupakan tipikal dari kelompok tersebut dan cenderung unik atau berbeda dengan yang lainnya. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam definisi di atas, antara lain bahwa budaya mencakup sekumpulan pengalaman hidup, pemrograman kolektif, sistem saring, dan tipikal karakteristik perilaku setiap individu yang ada dalam suatu masyarakat, termasuk di dalamnya tentang bagaimana sistem dinilai, norma, simbol-simbol, dan kepercayaan atau keyakinan mereka masing-masing ada dalam masyarakat mereka sendiri. Tingkatan budaya menurut Murphy dan Hildebrand, dalam dunia praktis ada 3 tingkatan budaya. A. Formal. Budaya pada tingkatan formal merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang turun-menurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya dan hal itu bersifat formal, resmi. B. Informal. Pada tingkatan ini budaya lebih banyak diteruskan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya melalui apa yang didengar, dilihat, dipakai, dan dilakukan tanpa diketahui alasannya mengapa hal itu harus dilakukan. C. Teknis. Pada tingkatan ini, buku-buku dan aturan-aturan merupakan hal yang terpenting. Terdapat suatu penjelasan yang logis mengapa sesuatu harus dilakukan dan yang lain boleh dilakukan.